warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta insan juris yang berbahagia, perkenalkanlah kami dari tim delegasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Zakia Amelia selaku pembicara pertama yang akan berada dalam standing position pro. Adapun Muhammad Isril Izal Fahmi selaku pembicara kedua yang akan berada dalam standing position kontra. Dan saya, Asfa Azian Zulfani, selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Salam konstitusi. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan juris yang berbahagia, perkenalkan saya Zakia Amelia sebagai pembicara pertama dengan standing position pro dengan tegas, lugas, dan jelas menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yakni pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang demokratis yang telah teruji sejak reformasi. Namun, seiring pergantian kepemimpinan, demokrasi yang berjalan saat ini malah mengalami kemunduran dan terlihat hendak kembali ke era Orde Baru. Indikasinya, hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berpikir, dan berdialektika malah diberangus, dikarenakan selama ini masih banyak aparat hukum yang masih gagal membedakan mana penghinaan dan mana kritik. Kondisi ini pun diperparah dengan materi muatan draft RKUHP yang terdapat pasal-pasal pembunuh demokrasi, di mana diantaranya yakni pasal penghinaan lembaga negara yang diatur dalam pasal 240 dan pasal 241 RKUHP yang telah disahkan 6 Desember 2022 lalu. Hal ini tentu saja mencederai konstitusi Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, karena setelah bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak kebebasan berpendapat. Sebagaimana pula teori HAM dari John Locke yang menyatakan bahwa terdapat hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak milik, dan hak kebebasan, termasuk juga kebebasan berpendapat yang akan terbunuh dengan adanya pasal tersebut. Selain itu, pasal ini juga mencederai falsafah negara, yakni Pancasila, sila keempat, di mana nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Namun, Dewan Juri yang terhormat, ketika rakyat sudah enggan memberikan pendapatnya karena merasa kebebasan berpendapatnya terenggut dengan adanya pasal tersebut, itu artinya pasal 1 ayat 2 konstitusi pun ikut tercederai, di mana di sana ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat tidak akan dapat terlaksana. Berangkat dari survei terbaru perihal kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, lembaga survei ini menemukan bahwa ada 62,9% masyarakat merasa semakin takut dalam mengeluarkan pendapatnya. Jumlah yang besar dan sangat mengkhawatirkan untuk sebuah negara yang katanya demokrasi. Sungguh ironi. Untuk itu, mari kita bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, ketika kemudian pasal RKUHP tentang penghinaan lembaga negara ini kemudian benar-benar diberlakukan, akan ada berapa banyak rakyat yang hak berpendapatnya akan terbunuh. September 2021 tahun lalu, terdapat 10 mahasiswa UNS yang ditangkap hanya karena menyuarakan berpendapat berupa kritik terhadap presiden. Selain itu, juga ada Ruslan Buton yang pernah menulis pernyataan berupa kritik terbuka di media sosial yang kemudian malah dipelintir dan dituduh sebagai penghinaan kepada presiden. Dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya. Bisa terbayangkan betapa mengerikannya kelak ketika RKUHP pasal penghinaan lembaga negara ini benar-benar digunakan. Pun, aturan penghinaan terhadap lembaga negara dan presiden di berbagai negara hanya bisa dipakai oleh negara dengan bentuk pemerintahan monarki seperti Thailand dan Jepang, dan tidak cocok diadopsi oleh negara-negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi seperti Indonesia. Mari kita naikkan level perdebatan kita kali ini satu tingkat lebih tinggi. Dalam studi komparatif yang kami lakukan, terdapat beberapa negara yang sudah menghapuskan pasal terkait penghinaan. Di antaranya Amerika Serikat, beberapa negara Asia, Meksiko, dan Georgia.
Seorang ahli dari Kanada, Toby Nadel Mendel, mengatakan adanya pasal penghinaan dan sanksi penjara bagi pelaku penghinaan lembaga negara terlalu berlebihan karena dapat membatasi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat seseorang. Padahal menurutnya kebebasan seseorang untuk berpendapat itu sangat penting, yaitu untuk memperkuat demokrasi, memerangi korupsi, serta mengungkap kebenaran yang disembunyikan. Kalau sanksi terlalu berat, individu akan semakin takut membuat pernyataan dan berpendapat. Sampai dengan akhir argumentasi Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Governor Just Prevoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan pemerhati hukum yang budiman, izinkanlah saya Muhammad Yusril Zalfami selaku pembicara kedua memaparkan bangunan argumentasi mengapa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sejatinya, hadirnya rancangan undang-undang kitab hukum pidana yang disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 6 Desember 2002 lalu merupakan wujud komitmen negara dalam menegakkan norma hukum di Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Beni Rianto menyatakan RKUHP telah mengikuti pergerakan paradigma dalam ajaran hukum pidana sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Sojipto Raharjo bahwa hukum harus dibentuk sesuai dengan kondisi sosial dan realitas masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hal-hal yang menjadi kekhawatiran dari kawanku Tim Pro terkait hilangnya kebebasan berpendapat akibat pasal penghinaan dalam RKUHP ini sangatlah tidak beralasan, karena pada faktanya pasal 240 dan 241 RKUHP ini tidak meniadakan hak rakyat untuk berpendapat dan mengkritik program pemerintah, karena pada dasarnya yang dikenai pidana dalam pasal ini adalah penghinaan terhadap lembaga negara, sehingga hal inilah yang gagal dipahami oleh rekanku dari Tim Pro yang memaknai mosi perdebatan kita kali ini. Profesor Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, memberikan terminologi penghinaan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, menista atau pencemaran nama baik, yaitu menyamakan seseorang atau lembaga kepada hal yang tidak baik seperti hewan dan hal buruk yang lainnya. Yang kedua adalah fitnah, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar dan bahkan tidak bisa dibuktikan. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, selama pendapat yang disampaikan tidak masuk dua kriteria penghinaan di atas, maka pendapat tersebut bukanlah termasuk pasal penghinaan. Dan hal ini membuktikan tidak ada hak kebebasan pendapat yang tercederai akibat hadirnya pasal penghinaan dalam RKUHP ini. Dewan Juri yang terhormat, menurut teori yang dikemukakan oleh Rizky Pon, sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial agar terwujudnya masyarakat yang beradab, beretika, dan bermoralkan Pancasila. Senyatanya, hadirnya KUHP ini adalah bentuk upaya preventif dalam menjaga moralitas etik bangsa Indonesia. Dalam laporan Digital Civility Index yang dipublikasikan Februari 2021 lalu, menyebutkan Indonesia merupakan negara yang tidak sopan di Asia Tenggara. Bahkan seringkali demonstrasi yang dilakukan masyarakat pun tidak lepas dari penghinaan, ujaran kebencian, dan kerusuhan di dalamnya. Oleh karenanya, hadirnya pasal ini sebagai upaya preventif pemerintah menjaga agar moral bangsa tidak terdegradasi sangatlah tepat, karena terwujudnya moralitas yang baik di masyarakat merupakan salah satu tujuan mulia hukum. Dewan Juri yang terhormat, alasan utama yang latar belakangi tim kontra tidak menyepakati mosi perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, jika Tim Pro mendalilkan bahwa hadirnya pasal penghinaan ini dapat membatasi hak berpendapat masyarakat dan melanggar hak asasi manusia, maka sejatinya konstitusi kita dalam mengonstruksikan HAM yang tertuang dalam pasal 28J yang mana hak seseorang dapat dibatasi sebagai bentuk penghormatan dan menjaga ketertiban umum. Lebih-lebih, pasal ini mengatur agar masyarakat tidak melakukan penghinaan yang mana tanpa KUHP pun penghinaan adalah hal yang dilarang dan menyalahi norma-norma keadilan. Yang kedua, yang dilindungi dalam pasal ini, pasal penghinaan ini adalah lembaga negara, bukan perseorangan yang ada dalam lembaga negara tersebut. Profesor Edi Umar Syarif Hiyarij mengatakan, delik yang diterapkan dalam pasal ini adalah delik aduan. Artinya, pimpinan lembaga lah yang akan melaporkan apabila ada indikasi kerugian dan penghinaan-penghinaan tersebut. Hal ini menjadi wajar karena sebagai lembaga negara yang menjalankan roda pemerintahan sudah seharusnya dijaga harkat dan kehormatannya. Maka perlu ditanyakan Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mekanisme yang akan ditawarkan oleh Tim Pro untuk menjaga harkat dan martabat negara jika pasal preventif terhadap penghinaan lembaga negara itu dihapuskan. Yang ketiga, harus diakui KUHP ini
telah mengakomodasi model pemindahan yang lebih baik daripada KUHP lama. Jika kita menilik pasal 51 dan 52 buku ke-1 RKUHP baru, dapat kita temukan bahwa tujuan pemindahan dalam KUHP baru dirumuskan lebih humanis. Bahkan KUHP baru ini merumuskan double track system atau sistem sanksi dua jalur, yang tidak hanya ada sanksi pidana tapi juga ada sanksi tindakan. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, ketika seseorang tertangkap dengan pasal penghinaan ini, hukuman yang diberikan adalah sudah lebih responsif dan rehabilitatif dengan wujud kerja sosial dan tidak melulu dihukum dengan sanksi penjara. Berangkat dari argumentasi inilah, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi dengan tegas perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan di mana pembicara pertama yang berada dalam standing position pro dan pembicara kedua yang berada dalam standing position kontra dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dan komprehensif dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis, karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sacipto Raharjo. Perlu kita pahami bersama Dewan Juri yang terhormat bahwasanya hadirnya pasal penghinaan lembaga negara di dalam RKUHP sendiri adalah sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan norma hukum dan juga merupakan bentuk kemandirian hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan hak asasi manusia akan kebebasan berpendapat. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagaimana yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Dewan Juri yang terhormat, hadirnya pasal 240 dan pasal 241 RKUHP terindikasi menyalahi hak asasi manusia tersebut. Sedangkan di sisi lain, di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, hak seseorang dapat dibatasi sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk menjaga ketertiban umum. Hal seperti inilah yang menjadi perdebatan pada mosi kita kali ini. Gens Straf Zonderschuld, tiada hukum tanpa kesalahan, sehingga kami pun mengamini Dewan Juri yang terhormat, hadirnya pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP ini memiliki sisi positif dan juga negatif. Adapun sisi negatif dari pasal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami, yakni yang pertama, Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga hadirnya pasal ini mengekang kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam konstitusi. Yang kedua, pasal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak kebebasan berpendapat. Yang ketiga, pasal ini juga bertentangan dengan falsafah negara, yakni Pancasila sila keempat, di mana suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang keempat, hasil survei dari Indikator Politik Indonesia pun menemukan bahwa ada 62,9% masyarakat yang merasa semakin takut dalam mengeluarkan pendapatnya. Kemudian ada pun sisi positif dari pasal ini sebagaimana dipaparkan oleh pembicara kedua kami. Yang pertama, pada faktanya, pasal 240 dan 241 RKUHP tidak meniadakan hak rakyat untuk berpendapat dan mengkritik program pemerintah. Penghinaan, kritik, dan berpendapat merupakan hal yang berbeda, dan pasal ini melarang suatu penghinaan, bukanlah kritikan. Yang kedua, hadirnya RKUHP ini adalah bentuk upaya preventif dalam menjaga moralitas etik bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila. Yang ketiga, sejatinya konstitusi kita dalam mengonstruksikan HAM tertuang dalam pasal 28J, yang mana hak seseorang dapat dibatasi sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga ketertiban umum. Dan yang keempat, yang dilindungi dalam pasal penghinaan ini adalah lembaga, yang dimana bukan perorangan yang ada dalam lembaga tersebut. Dan adapun delik yang dipakai dalam pasal ini adalah delik aduan. Artinya, pemimpin lembaga lah yang akan mengadukan kalau ada dugaan penghinaan. Hal ini menjadi wajar, karena kenapa? Karena sebagai lembaga negara yang menjalankan roda bernegara, sudah patut pasti dijaga harkat dan kehormatannya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mendukung adanya RKUHP baru ini sebagai semangat baru dalam komitmen negara membangun hukum yang baik di negeri tercinta ini. Kalaupun ternyata dalam prosesnya ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan, undang-undang sudah mengatur mekanisme pengujian untuk perbaikan ke depannya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.